Teman-teman tahu nggak kelebihan rumah dengan ceiling yang tinggi seperti ini? Pertama, akan ada banyak cahaya yang masuk, otomatis rumah jadi lebih hemat listrik. Yang kedua, untuk sirkulasi udara jadi lebih lancar, otomatis rumah akan jadi lebih sejuk. Tentunya ceiling tinggi membuat estetik tersendiri di rumah tersebut. Simak terus video ini sampai akhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang berpuasa hari ini, semoga lancar sampai akhir lebaran nanti ya. Saya ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya. Oke, kali ini saya sudah ada tepat di perumahan Sutra Sawangan Depok teman-teman. Sutra Sawangan Depok ini persembahan dari developer yaitu Alam Sutra. Lokasinya sangat strategis, hanya beberapa menit aja dari tol Serpong Cinere, kurang lebih 10 menitan. Dari tol Depok Antasari hanya 20 menitan. Dan beberapa lokasi-lokasi strategis lainnya. Kali ini saya ingin mereview rumah tipe Topaz teman-teman. Luas tanahnya dia 84 meter persegi, lebar 6 meter, panjang ke belakangnya ini 14 meter teman-teman. Untuk luas bangunannya sendiri, rumah ini memiliki luas bangunan yaitu 75 meter persegi. Untuk rumah ini punya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur, dan juga 2 kamar mandi teman-teman. Dalamnya keren banget, estetik, bagian luarnya pun eksteriornya juga cakep banget teman-teman. Rumah ini didominasi oleh warna-warna yang bisa dibilang warna kalem ya. Untuk bagian carportnya, rumah model lebar 6 meter ini bisa difungsikan untuk sebuah mobil dan juga beberapa motor ya. Tentunya tak lupa untuk bagian depan dikasih taman-tamanan seperti ini. Ukurannya sekitar 1 meter kali 3 meter teman-teman. Pokoknya dari bagian tampak depan aja ini rumah sudah sangat keren banget teman-teman. Tuh lihat, secara fasad rumahnya kayak didominasi atau dipakein model-model bata ekspos seperti ini. Ini sih oke banget ya. Jadi membuat rumah nampak minimalis sederhana namun tetap keren teman-teman. Tuh, jendelanya banyak sekali jendela-jendela bukaan yang lebar yang dimaksudkan agar ditujukan sirkulasi cahaya dan udaranya biar lebih maksimal di rumah ini teman-teman. Oke, dan rumah ini sudah mengusung rumah dengan model smart home ya. Dan itu ada beberapa rumah tipe yang lain, ada granite, garnet, ada ruby juga teman-teman. Untuk di lain kesempatan mungkin kita akan review yang lain, tapi kali ini saya ingin mereview yang tipe Topaz dulu. Oke, tipe Topaz ini menurut saya sudah sangat cukup, sudah sangat ideal untuk pasangan muda dengan 1 atau 2 anak teman-teman. Karena kebutuhan ruangannya juga sudah sangat memadai. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja yuk masuk ke dalam interior rumahnya. Oke teman-teman, kita sudah tepat berada di dalam interior rumah tipe Topaz ini. Rumah ini sudah mengusung rumah dengan konsep smart home, high ceiling, dan minimalis modern teman-teman. Tuh, untuk bagian ruangan pertama yang saya lihat, di sini kita bisa menemukan ada sebuah living room, sebelah kanannya ada sebuah tangga yang bisa dibilang cukup tinggi, ideal untuk rumah model seperti ini. Arsiteknya keren banget, arsiteknya sangat bagus karena mempertimbangkan ceiling yang tinggi ini berarti membuat rumah kayak 1,5 lantai teman-teman. Kalau untuk model seperti ini
rumah akan jadi lebih terang tentunya karena sirkulasi udara yang bisa dibilang sangat banyak, hemat listrik, dan juga tentunya akan bikin rumah teman-teman itu jadi lebih kece. Oke, kita langsung masuk ke dalam ruang tamunya teman-teman ya. Nah, di living room ini kita akan menemukan di ruang tamu ini sebelah kanannya ada sebuah dapur, di mana dapurnya berkonsep dry kitchen. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan, Mas, kenapa dapurnya bersebelahan dengan ruang tamu? Ya, karena memang model rumah minimalis zaman sekarang itu mengusung konsep dapur dry kitchen, teman-teman. Kalau misalnya mau bikin dapur kotor pun bisa banget, nanti bisa ditempatin di bagian luar ruangan ini. Di lantai pertama, kita bisa menemukan ada sebuah kamar tidur untuk anak ya. Kamar tidur ini memiliki ruangan ukuran yang bisa dibilang cukup ideal untuk rumah lebar 6 meter, yaitu sekitar 3 kali 3 meter, teman-teman. 3 kali 3 meter ini sudah sangat cukup ya untuk kamar anak. Dan desain interior dari kamar ini pun bisa dibilang keren ya. Warna-warna corak hijau tua, putih, dan dipadu padan dengan warna-warna yang elegan seperti ini, teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman punya anak lebih dari satu, bisa juga dibuat tempat tidur model rak ya, ataupun bertingkat seperti itu. Untuk bagian lantai pertama, teman-teman akan menjumpai atau menemukan sebuah kamar mandi. Kamar mandinya bisa dibilang cukup lega, cukup oke, teman-teman. Lebarnya sekitar 1 meter, ya 1,2 meteran, kali panjang sekitar 2,5 meter. Sudah full keramik seperti ini ya, keren banget nih. Dan juga dapat jendela hidup yang mana posisinya tepat banget ada di belakang. Dan juga untuk desain interior rumah ini bisa teman-teman contoh menggunakan macam seperti ini, teman-teman. Wastafelnya, terus cerminnya, ini bener-bener keren banget ya. Untuk perhiasannya, lampu-lampu seperti ini juga oke banget, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berminat sama rumah ini, langsung aja hubungi marketingnya atau datangi langsung ke kantor marketingnya, yaitu berada di Sawangan, Depok, teman-teman. Kalau misalkan harganya berapa, Mas, silakan langsung aja tanya ke situ. Kalau nggak salah rumah ini start from 1,8 M-an, teman-teman, untuk rumah dengan lokasi yang strategis dari developer Alam Sutra. Ini sudah sangat worth it lah menurut saya ya. Oke, kita lanjut ke bagian dapur. Di sini dapur dry kitchen umum pada umumnya seperti ini, teman-teman, yaitu kompor tanam, cooker hood, zinc, dan lain sebagainya. Nah, untuk rumah ini masih memiliki sisa tanah di bagian belakang yang sangat luas, teman-teman, cukup lebar. Nanti kita lihat ya untuk tanah bagian belakangnya. Nah, untuk bagian entertain, mungkin kayak TV dan lain-lain, ini posisinya ditaruh di bawah tangga ya. Jadi tempat tersebut sudah sangat cocok untuk menempatkan sebuah peralatan furnitur elektronik seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat ke bagian belakang rumah ini, teman-teman. Untuk panjang rumah ini kan dia 14 meter ya. Kemungkinan untuk sisa tanah bagian belakang ini sekitar 2 atau 3 meter saja, teman-teman. Untuk bagian belakangnya yaitu dikasih tembok seperti itu, dan masih bisa dapat taman-tamanan seperti ini, taman belakang tentunya, teman-teman. Kalau misalkan rumah yang ideal itu memang menurut saya sih lebar itu 7 sih, paling enak itu lebar 7 minimal. Dan untuk panjang tanah ke belakang itu minimal paling enak itu 14, teman-teman. 7 kali 14 itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat cukup. Tapi kalau misalkan lebar 6 seperti rumah Topaz ini juga bisa dibilang cukup oke sih, karena desain dari rumah ini memiliki mengusung konsep desain high ceiling. Jadi tidak terkesan rumah jadi kayak apa ya, sempit dan lain sebagainya, enggak banget, teman-teman. Rumah ini jadi lebih luas, jadi lebih lega, cuman jadinya hanya 2 kamar tidur aja.
Nah, untuk master bedroomnya akan kita lihat ada di lantai kedua teman-teman. Tuh, itu ada jendela mati yang mana ukurannya gede banget ya. Posisinya di atas itu ditutup gorden biar ini dimaksudkan agar nggak terlalu panas teman-teman ya. Tapi ketika pagi hari akan lebih terang tentunya untuk rumah ini. Oke, kita coba masuk ke bagian lantai kedua. Kita akan melewati anak tangga yang mana ukurannya tangganya letter L seperti ini ya. Dan untuk bagian kanan, di bagian kanan boleh banget nih dibikin hiasan-hiasan seperti ini atau dipajang-pajang foto-foto yang cukup banyak untuk foto-foto keluarga kita mungkin ya. Railingnya masih pakai besi hollow dan untuk pegangannya pakai handle kayu teman-teman. Tuh desainnya. Itu ada jendela hidup, jendela dari kamar tidur utamanya. Nanti kita masuk aja ya. Kamar tidur utamanya itu punya private yang kamar mandi private yang cukup oke teman-teman. Ada juga area apa ya, itu foyer ya. Nanti kita lihat aja ya. Oke, di belakang sini pun ada, jadi tembok yang berada di belakang ini ya, belakang rumahnya juga ada jendela hidup dan jendela mati yang gede banget teman-teman. Jadi fungsinya agar lebih bagus ya untuk sirkulasi cahayanya. Nih ketika saya hadapin ke bawah, jadi rumahnya lebih keren ya teman-teman ya. Ini padahal lebarnya hanya 6 meter, tapi bisa bikin rumah dengan model atau bentuk seperti ini. Cakep banget teman-teman. Oke, kita lanjut lihat ke bagian yang lainnya ya. Kita lihat, kita pertama bisa menemukan area tempat bersantai dulu. Di sini enak banget kalau ditaruh kayak kursi-kursi kecil. Ini di sini juga bisa teman-teman ya, buat baca-baca, tempat duduk santai juga bisa banget. Dan kita masuk ke area yang lebih private ya, yaitu master bedroom teman-teman. Master bedroomnya kalau misalkan dilihat ukurannya yaitu lebar 3 meter ya, lebarnya 3 meter, untuk panjang ke belakangnya yaitu sekitar 4,5 meteran nih teman-teman. Tinggi oke banget ya, cakep dan juga luas banget untuk master bedroomnya. Dan untuk bagian kamar tidur utama ini juga punya kamar mandi yang ukurannya cukup lega, cukup luas teman-teman. Lebar 1,5 meter kali panjang sekitar 2,5 meteran. Ada area basah dan juga ada area kering. Disekat menggunakan kaca tempered seperti itu teman-teman. Kloset duduk, wastafel dan juga cerminnya sudah sangat oke banget. Oke, nah ini yang saya seneng nih teman-teman. Ketika di sini ada jendela, bukan jendela yang lebar, jadi seakan-akan kamar tidur ini punya mini balkon teman-teman. Ya kan, ketika kita buka jendelanya kita melihat ke arah bawah, jadi kayak lihat dari arah depan ya. Walaupun dari tampak depan rumah ini nggak punya balkon, tapi ketika kita ada jendela, jadi rumahnya lebih sejuk ya untuk udara yang masuknya. Oke teman-teman, berikut adalah tips ataupun cara-cara dalam membeli rumah untuk rumah-rumah model seperti ini. Pertama, tentukan dulu lokasi rumah tersebut dari tempat kerjaan teman-teman ya. Jauh atau enggak, dekat atau enggak, lokasinya strategis atau enggak, bebas banjir atau enggak, dan lain sebagainya. Kalau rumah ini sudah sangat-sangat strategis teman-teman menurut saya ya, dan diusung ataupun dibawakan oleh developer yang cukup ternama, yang sangat bagus, yaitu Alam Sutra teman-teman. Serta untuk masalah harga, teman-teman bisa bandingkan dengan produk-produk dengan kompetitor lainnya. Masalah desain rumah, tampak fasadnya seperti apa dan lain sebagainya, teman-teman bisa kayak survei dulu nih sama yang lainnya. Tapi menurut saya untuk rumah model ini keren banget. Rumah itu nggak cuma bisa untuk jadikan sebuah tempat tinggal, tapi rumah ini juga bisa jadi sebuah aset untuk investasi teman-teman. Investasi properti tentunya sangat layak untuk dilirik ya, karena properti setiap tahunnya itu
naik terus teman-teman. Karena kan logikanya gini ya, kalau misalkan penduduk itu setiap tahun itu nambah terus, tapi untuk lahan di sebuah kawasan itu tentunya tidak akan pernah bisa menambah ya, hanya ya lama-lama akan kurang aja sih untuk lahannya. Oke teman-teman, video kali ini cukup sekian, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga buat teman-teman yang ingin bangun rumah dengan konsep high ceiling seperti ini juga bisa desainnya seperti ini teman-teman, monggo bisa ditiru silakan. Buat teman-teman yang berminat sama rumah ini silakan langsung datengin kantor marketing dari Alam Sutra ini, Suvarna Sutra Sawangan Depok teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.